Ini Tuhan, kami menaklukkan hati, jiwa, dan pikiran kami kepada firman dan berikan kami semua pendengaran sebagai seorang murid agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, salam saudara semuanya. Yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Sore hari ini baik-baik semuanya, luar biasa. Amin. Kalau kita masih bisa berjumpa, yang bertatap muka, itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Baik, sore ini saudara, kita akan belajar tentang jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, di sini firman Tuhan dikatakan janganlah padamkan roh. Jadi tema sore hari ini saudara, saya beri tema jangan padamkan roh. Kenapa? Karena dalam setiap kehidupan orang percaya itu ada Roh Kudus. Siapa yang percaya kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya? Tentunya semuanya percaya. Amin. Jadi apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? 1 Korintus 6 ayat 19 ini adalah pembuktian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini membuktikan saudara dan saya itu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seringkali terkadang ya kita banyak mendengar, kalau gereja yang sepi itu nggak ada roh kudusnya. Kalau nggak tepuk tangan, nggak menari, itu seperti mungkin yang Protestan nggak ada roh kudusnya. Nggak begitu saudara, itu salah. Karena roh kudus itu ada dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam kehidupan kita sekalian. Nah, masalahnya kita mau memadamkan Roh Kudus atau terus tetap menyala-nyala. Itu tergantung pribadi kita. Next. Apa yang menyebabkan Roh Kudus dalam seseorang itu menjadi padam? Nah, kita akan belajar hari ini. Apa sih yang menyebabkan Roh Kudus itu menjadi padam? Padahal di situ firman Tuhan berkata yang pertama tadi, janganlah padamkan roh. Saudara bisa nggak memadamkan Roh Kudus? Sangat bisa. Nah, kita akan belajar satu persatu. Apa sih hal-hal yang membuat atau menyebabkan ya, roh itu menjadi padam dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyala-nyala lagi, baik dalam melayani Tuhan, baik dalam bersekutu dengan Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam memuji, baik dalam menyembah. Karena tidak semua kita datang, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati. Itu diperlukan apa? Roh yang menyala-nyala. Makanya hati-hati saudara, kalau roh kita sampai menjadi padam, sudah. Kita pasti nggak ada gairah. Kita pasti nggak ada semangat. Kita nggak ada antusias, apalagi sepenuh hati. Saudara percaya kalau semua orang yang datang gereja itu sepenuh hati, datang untuk memuji dan menyenangkan Tuhan, kira-kira? Ya, pasti jawabannya tidak semuanya. Tergantung roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ditempatkan oleh Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bagaimana cara kita merespon Roh Kudus itu dalam hidup kita, yang akan membuat kita bersemangat, bergairah, dan antusias dalam menyenangkan Tuhan. Meskipun mau hujan, mau banjir, ya, mau panas terik matahari, seharusnya tidak menjadi penghalang kita. Terkadang kalau pas di perjalanan, saudara, saya ngantar istri, kalau nggak berangkat pulangnya
Saya selalu melihat dan memperhatikan di jalanan atau di pom bensin. Begitu banyak orang antrian di pom bensin, lampu merah sampai berjubel. Bahkan ada yang di depot-depot makan juga antri. Saya berpikir mereka semuanya mengejar impian. Hujan pun mereka terabas. Saya kadang kalau ya pas jemput pakai sepeda motor, ya hujanan pakai mantel, ya tetap dingin. Kan diterobos terus maupun banjir. Karena mobil pendek, kalau pakai mobil sering kebanjiran. Jadi pakai sepeda motor bisa terabas-terabas. Ya. Saya perhatikan saudara, banyak orang lalu lalang hanya ingin mendahului, ingin serobot. Apa tujuan mereka? Untuk menyenangkan keluarga mereka, membahagiakan keluarga mereka. Mereka untuk orang-orang yang dicintai, mereka tanpa lelah. Mereka terus tetap berjuang. Mereka kalau bisa jangan telat. Coba kalau saudara datang ke perusahaan kerja telat terus dipecat kan? Pasti dipecat. Tapi saudara datang ke gereja telat, nggak dipecat sama Tuhan, tetap boleh datang ke gereja terus. Betul enggak? Tapi kita bisa nggak belajar? Kalau kita untuk dunia, kita bisa nggak telat. Tapi untuk Tuhan, terkadang banyak orang telat. Ya. Ada orang yang kadang pas doa berkat datang. Ada loh saudara ya. Nah, itu semuanya kembali bagaimana cara kita merespon Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, apa sih yang menyebabkan Roh Kudus itu menjadi padam? Efesus 4 ayat 30, saya akan bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi poin yang pertama saudara, yang sering kali menyebabkan Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kita, karena kita mendukakannya. Jadi mendukakan itu bukan hanya mendukakan orang lain, tapi mendukakan Roh Kudus. Apa sih mendukakan Roh Kudus itu? Mulai tidak taat, tidak mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa? Tidak memiliki kepekaan. Coba saudara kita renungkan sejenak. Apakah kita sering mendukakan Roh Kudus? Kalau kita sering mendukakan Roh Kudus, lama-lama padam. Ketidaktaatan kita itu bisa mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Kita tidak mau mendengar firman. Mungkin minggu ini kita mendengar firman, Tuhan bicara, namun kita masih tidak mau mendengar. Kita tidak mau taat untuk melakukannya. Itu mendukakan Roh Kudus. Sehingga apa? Membuat diri kita atau seseorang itu tidak memiliki sebuah kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seringkali bicara melalui hati nurani kita, betul? Ya kan? Coba aja ketika saudara ingin berbuat kesalahan atau saudara berbohong, namun saudara diingatkan, kamu tadi kenapa harus bohong? Itu Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Namun saudara, kebanyakan orang sudah diingatkan, tapi tetap aja diulang dan diulang. Itu artinya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita susah dan sulit sekali untuk peka. Mana suara Roh Kudus, mana yang bukan suara Roh Kudus. Mana suara Tuhan, mana yang suara hati kita. Kita nggak akan memiliki kepekaan kalau kita sering mendukakannya. Hati-hati sudah dalam hal ini. Mendukakan Roh Kudus, lama-lama roh kita akan padam. Karena kita tidak akan bisa mendengar apa-apa. Contohnya, saya senang kalau pas perjamuan sudah mendapatkan roti itu ada firmannya. Pasti langsung saya baca, lalu saya tunjukkan istri. Ini loh, aku datang. Yang minggu kapan lalu itu, dapatnya kamu akan dijauhkan dari kecelakaan. Yes, saya amini saudara firman itu. Karena ini adalah ketaatan. Kalau kita mendengar, kita
didapat konfirmasi dari Tuhan. Tuhan itu sedang berbicara dengan kita. Meskipun itu hanya melalui roti. Perjamuan ini penting. Saya imani saudara, saya perkatakan pasti dijauhkan dari kecelakaan. Senin saudara, habis bangun tidur pagi, di sebelah saya ada kalajengking. Sudah mati ya. Besar saudara. Itu yang pertama. Berarti saya langsung ingat, nah ini loh, dijauhkan dari kecelakaan. Terus yang kedua, hari Kamis ya, ngantar istri itu hasil lab sama USG. Saudara kok pulang lampu mati, padahal kita berangkat AC semua sudah dinyalakan. Kok mati? Apa token habis? Tapi masih 74.000, masih banyak. Saudara di kamar yang satunya, lampu merotoli saudara, hangus, pecah. Ya, maksudnya kebakar konslet saudara. Saya langsung ingat lagi ini, kalau nggak ada malaikat Tuhan, mungkin ini sudah kebakar. Itu kemarin saudara kita juga seorang hamba Tuhan rumahnya kebakar, konslet juga kena lampu. Itu hangus saudara, bekas lampu jatuh ke bawah. Saya bersyukur saudara, Tuhan ingatkan firman yang saya percaya itu digenapi, dijauhkan dari kecelakaan. Makanya saudara, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Tuhan bisa bicara melalui siapa aja, melalui roti, ada firman-Nya, itu harus dinikmati. Kapan lalu ya Pak Andi pemain keyboard dapat 4 kali ya, yang sama ya, 3 atau 4, 3 ya, yang sama saudara. Ya ditunjukin Pak Kris, ditunjukin saya. Oh ini gak kebetulan. Di ibadah ketiga kali, di ibadah yang berbeda, firman-Nya sama saudara. Ini jarang terjadi loh. Itu pasti akan digenapi terjadi. Yang penting responnya. Taat gak untuk percaya dan meresponi firman itu? Coba kita renungkan saudara. Ketika kita mendukakan Roh Kudus melalui ketidaktaatan kita, ataupun kita tidak mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, akhirnya apa? Kita tidak memiliki kepekaan. Kalau kita sudah nggak peka, doa pun hambar. Tuhan kok nggak dapat jawaban ya? Tuhan aku bertanya kok Tuhan nggak pernah bicara sama aku. Karena kita sering mendukakan. Hati-hati sudah. Ketidaktaatan di dalam hal-hal yang kecil, nggak hal yang besar. Yang kecil-kecil, yang sederhana ini kita sudah taatkah? Kalau Tuhan sudah konfirmasi kita melalui siapa? Kalau kita mengabaikannya, itu artinya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Hati-hati saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kisah Marta, Maria, dan Lazarus. Saya akan bacakan. Sebetulnya ayatnya banyak, cuman saya tayangin ayat yang tertentu aja. Cuman ada di pasal itu semuanya. Saya akan bacakan poin yang kedua. Yohanes 11 ayat 25, 26 dan ayat 35. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ini Tuhan sedang berbicara kepada Marta. Sudah. Ayat yang ke-27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Di seluruh Alkitab sudah, di perjanjian lama sampai baru, ya ayat yang paling pendek itu ya ini. Ya. Kitab Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Saya merenungkan ayat ini, terjadilah sebuah lagu juga. Lagunya judulnya Maka Menangislah Yesus. Ya, nanti saya akan nyanyikan. Jadi poin yang kedua saudara, apa sih yang menyebabkan kita, ya, Roh Kudus itu menjadi padam dalam kehidupan kita? Adalah tidak percaya atau kurang percaya. Ini yang terjadi dalam
kehidupan Marta dan Maria. Saat Lazarus mati, padahal Tuhan Yesus sudah berkata di ayat 25-26, Marta, aku adalah kebangkitan dan hidup. Meskipun seseorang itu sudah mati, tapi dia akan tetap hidup kembali. Dan dia tetap akan hidup selama-lamanya. Rupa-rupanya Marta, saudara, itu ingat, iya Tuhan, aku tahu Engkau datang sebagai Mesias, bahwa Engkau nanti pada akhir zaman, di ayat yang berikutnya saudara diceritakan, Engkau akan membangkitkan orang yang mati. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan itu kepada Marta. Jadi kalau saudara baca ini dalam kisah ini, saudara, Marta dan Maria ini tidak percaya. Sampai Maria berkata, ya Guru, jika sekiranya waktu itu Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Padahal Tuhan Yesus kan sudah berkata sebelumnya, Marta, Maria, tidakkah kamu percaya? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kamu tidak akan mati. Meskipun kamu mati, kamu akan hidup. Pengertian Marta dan Maria itu dikira nanti nunggu Tuhan Yesus datang, baru Lazarus akan dibangkitkan. Apa yang membuat Yesus menangis? Alkitab mencatat hati Yesus masih gundah, sedih, terharu. Bukan karena Yesus diceritakan bukan hanya kasihnya kepada Marta dan Maria, Yesus terharu dan menangis dan bersedih, tapi karena melihat ketidakpercayaan Marta dan Maria. Padahal dulu sudah melihat kisahnya. Elia membangkitkan orang mati. Anaknya yang dimana Elia menginap, ya kan, anaknya seorang janda, habis dikasih makan ini itu malah anaknya mati. Janda itu ngomong, loh, ada apa denganmu, Elia? Gara-gara kamu datang ini membawa anakku mati. Tapi atas ketentuan Tuhan, atas kuasa Tuhan, Elia tidur di atas tubuh anak itu, sehingga anak itu tidak jadi mati. Anak itu hidup kembali. Marta dan Maria melihat cerita itu sebetulnya. Namun rupa-rupanya mereka tidak percaya. Mereka kurang percaya bahwa Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Seberapa sering, saudara, kita sudah seringkali dapat mujizat. Kita seringkali sudah ditolong sama Tuhan. Tapi di saat kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan kembali, kita mulai ragu. Tuhan, di mana Engkau saat? Kenapa Tuhan doaku belum Kau jawab? Saudara, terkadang kita juga seperti Marta. Kita seperti Maria, tidak percaya. Padahal Tuhan sudah memberitahukan, akulah kebangkitan dan hidup. Sama saudara dengan kita. Kita kadang sudah mendapatkan firman Tuhan, dikonfirmasi, namun kita kadang tetap ragu dan kurang percaya. Itu lama-lama kita mendukakan roh, memadamkan roh. Karena apa? Kita nggak percaya sama Tuhan. Marta dan Maria sudah lama bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ambil contoh, Pak Budi, bisa ke depan Pak. Saya kasih contoh, saudara ya, biar lebih enak. Ini contoh, saudara. Pak Budi kenal saya sudah berapa tahun Pak? Kira-kira berapa tahun? Ada 6 tahun? Lebih ya? Kira-kira 8 tahun ya? Hah? Mungkin 8-an lah ya, semenjak di roh ya. Ya 8 tahunan lah. Ya sekitar 8 tahun. Ya. Begini Pak, dalam cerita ini, ya, anggap saja Pak ini Tuhan Yesus, ya, atau saya Tuhan Yesus, Pak jadi Marta. Ya. Pak sudah kenal saya 8 tahun. Ya.
Saya berkata dengan Pak punya masalah. Terus saya berkata, Pak, percaya bahwa masalahmu akan selesai dan apa yang kau kerjakan itu Tuhan akan promosikan. Terus Pak nggak percaya. Iya Tuhan, aku percaya pasti itu akan terjadi. Nggak tahu kapan. Kalau menurut Pak itu percaya, betul-betul percaya atau masih ragu? Kalau tunggu nanti. Jadi setengah-setengah, belum percaya sepenuhnya. Ini yang dialami oleh Marta, saudara. Terkadang kita sudah mengenal Tuhan lama. Namun seringkali kita kurang mempercayai Tuhan ketika diperhadapkan sesuatu masalah. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu. Terkadang kenapa Tuhan diam? Waktu kita berdoa, kita sudah berjuang, sudah berusaha. Sepertinya Tuhan tidak merespon. Apakah kita perlu bertanya? Seperti kalau Pak Budi percaya kepada saya. Kan nggak mungkin Pak Budi mau bertanya yang kedua kali atau ketiga kalinya. Betul nggak Pak? Ya kan? Kalau Pak Budi sudah percaya karena mengenal saya 8 tahun lebih, saya katakan percaya. Seharusnya kan nggak ada 3 atau 4 kali pertanyaan. Betul nggak? Ya kan? Itu yang seharusnya. Nah ini yang juga dialami oleh Marta dan Maria. Terkadang saudara, ketika sesuatu itu diizinkan dalam kehidupan kita, terkadang saudara, Tuhan itu diam, kita nggak perlu bertanya. Karena tidak semua yang apa kita alami itu tidak kita perlu tanyakan sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak Budi ya. Jadi saudara, kadang kita diam. Kadang Tuhan diam. Itu bukan berarti Tuhan gak merespon. Karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Saudara, saya percaya semua yang ada di sini pernah bersekolah. Kalau ada mau ulangan, pernah nggak guru itu memberikan jawabannya dulu? Memberitahukan, ini nanti ulangannya jawabannya ini. Pasti tidak. Yang akan diberikan kita adalah soal ujian itu. Dan apa? Jawabannya kita suruh jawab sendiri. Ini saudara. Jadi kadang kita nggak perlu bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini diizinkan terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Kita nggak perlu sebetulnya. Jangan kita seperti Marta dan Maria. Guru, jika sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saudara, kadang kita seperti itu sama Tuhan. Kita nggak bisa menyelami hatinya Tuhan. Betul nggak? Kita pernah berkata, tidak ada satupun manusia yang berhikmat, yang cerdas, yang pandai, yang punya kebijaksanaan apapun yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Amin? Gak ada. Saya akan menyanyikan lagu yang ini, saudara. Poin ini dulu. Maka Tuhan menangis. Jadi jangan tunggu Tuhan menangis baru kita percaya. Semoga saya tidak lupa saudara menyanyikannya. Karena setiap hari buat lagu, kadang 2, kadang 1. Saya juga ikut senang ya. Pak Kris juga setiap hari buat lagu sekarang. Gak apa-apa kalau bisa semuanya buat lagu. Ya kan? Karena untuk mempermuliakan Tuhan. Lagu itu tujuannya. Kenapa saudara saya setiap hari buat lagu? Ya.
saya punya visi. Mungkin bukan hari ini atau bukan saat nanti, saya punya visi, lagu-lagu saya bisa memberkati orang banyak, yang apalagi yang belum mengenal Tuhan ketika mendengarkannya. Ketika saya nanti sudah dipanggil Tuhan, setidaknya saya ada kenangan, ada pujian, ada lagu-lagu penyembahan. Ya, saya percaya hal itu. Pasti nanti lagu saya akan dikenal orang ketika saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada lagunya ya, bisa ditayangkan. Semoga tidak lupa. Pujian ini saya tulis sembari saya menyiapkan firman Tuhan, cerita tentang Lazarus yang sudah meninggal, saudara. Di mana Marta dan Maria, mereka tidak percaya, bahkan kurang percaya kalau Tuhan sudah berkata kepada dia. Dalam pujian ini memberkati kita, menguatkan kita. Jangan sampai tunggu Tuhan menangis untuk kita melihat mujizat. Tuhan menangis. Kita harus percaya, apapun yang terjadi, rintangan, kesulitan dalam kehidupan kita, meskipun belum ada jawaban, kita harus tetap ingat Tuhan Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Poin yang ketiga, Ibrani 3 ayat 15 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Apa sih yang menyebabkan roh kita itu menjadi padam? Ya, mengeraskan hati. Di sini firman Tuhan berkata, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Contoh saudara, Raja Saul, dia adalah raja yang termasyhur tadinya, raja yang terpilih, ya. Karena dia tidak mendengar perintah Tuhan, ya. Hingga pada akhirnya apa? Pemerintahannya, kerajaannya hancur, dan Daud yang disuruh menggantikan. Karena Saul terlalu sombong, tinggi hati. Dia tidak mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada Saul, namun Saul tetap mengeraskan hatinya berkali-kali. Sehingga Roh Kudus itu menjadi padam. Sehingga Saul tidak lagi takut dengan Tuhan.
Ini saudara, hati-hati saudara. Kalau kita masih sering mengeraskan hati, hati-hati. Kita bisa hancur hidup kita. Karena apa? Kita sedang memadamkan api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengeraskan hati ini dinasihati, ditegur, mudah terima nggak kalau orang yang keras hati? Kalau menurut saudara, ya, nggak mudah, pasti ngelawan, ya, tersinggung, panas hati, marah. Ini ciri-ciri orang yang keras hati. Jadi dia tinggi hati. Jadi orang yang hatinya keras itu pasti sombong, tinggi hati, karena dia nggak mau ditegur. Dia nggak mau terima nasihat. Dia nggak mau terima kritikan. Karena apa? Merasa dirinya yang benar. Mari saudara. Yang ketiga, mengeraskan hati itu bisa memadamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ini mengasihani orang-orang yang hatinya lemah lembut. Hati yang keras, tinggi hati, itu justru Tuhan akan merendahkan saudara. Tapi orang yang lembut hatinya, percaya saudara, hidupnya terus akan mengalami satu titik level dalam hidupnya. Mari saudara, kita renungkan, kita introspeksi diri. Apakah kita masih seringkali keras hati kita? Sama terhadap firman, orang bisa keras hati. Ah, firman ini bukan untuk aku, itu untuk orang lain. Betul enggak? Terkadang kalau kita ditegur sama firman, ah ini khotbahnya nyindir. Padahal kadang pendeta itu nggak ngerti orang itu masalahnya apa, betul nggak? Nanti dia pindah ke sana lagi, kok sama aja ya firmannya. Wah, ini pendeta ini kurang ajar ini. Padahal Roh Kudus sedang bicara sama kita. Karena kita mengeraskan hati, sehingga kita tidak pernah mengerti Tuhan sedang berbicara. Dan orang yang mengeraskan hati, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Amin. Ini pembuktian bahwa Raja Saul adalah contoh. Seorang raja yang tadinya dipilih Tuhan. Raja Saul ini juga dipilih Tuhan, jangan salah. Tapi karena dia mulai mengeraskan hatinya, dia tidak mendengar perintah Tuhan, dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, hingga pada akhirnya dia lengser dengan sendiri. Dia angkat seorang raja yang baru, yaitu Raja Daud. Ayo mari saudara, pulang dari tempat ini. Kalau kita masih seringkali hati kita seringkali mengeraskan hati, kalau kita ditegur, ya, dinasehati atau kritikan, kita belajar, kita melembutkan hati kita. Karena Tuhan akan jauh meresponi hidup kita ketika kita melembutkan hati kita. Amin saudaraku. Kita lihat poin yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang bisa memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita? Karena kita tidak tertib, tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Bagaimana ketertiban hidup kita? Tanggung jawab kita sama Tuhan. Coba kita cross check. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Baik dalam keluarga kita, pekerjaan kita,
rumah tangga kita, usaha kita, semua itu untuk Tuhan. Berarti apa? Kita harus betul-betul memiliki kehidupan yang tertib dan bertanggung jawab seharusnya. Bukan tidak tertib dan tidak bertanggung jawab. Justru itu akan memadamkan roh dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau hidup kita tidak tertib, hati-hati, kita bisa memadamkan roh. Ibadah yang harus tertib, ada tugas yang harus tertib. Karena di sini saudara, yang bisa memadamkan roh dalam hidup kita adalah karena kita hidup tidak tertib dan tidak bertanggung jawab. Saya percaya saudara cari orang yang mau dipercaya. Pasti orang itu yang hidupnya tertib, yang bisa bertanggung jawab, yang punya prinsip dan komitmen dalam hidupnya, betul tak? Kalau saudara cari karyawan, tidak mungkin saudara cari yang sembarangan, yang asal-asalan. Pasti cari yang hidupnya tertib, bertanggung jawab, disiplin. Sama saudara, Tuhan juga begitu dengan kita. Gak main-main Tuhan. Kalau hidup kita masih sembarangan, kita asal ibadah, kita asal nyanyi, apalagi kita mendengar, habis itu kita melupakannya, ya kita gak tertib. Gimana Tuhan mau mempertanggungjawabkan sesuatu dalam hidup kita, benar gak? Seseorang yang mau dipertanggungjawabkan sesuatu yang besar, dia harus punya ambil tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Ini harus, ini keharusan. Kalau hidup kita tidak tertib dalam hal-hal yang kecil, kita nggak mungkin akan tertib dalam hal yang besar. Contoh kecil, kalau kita belum tertib, belum bertanggung jawab, kita jalan aja lampu merah, atau sudah kuning, merah kita masih menerobos, itu pasti orang itu belum tertib hidupnya, pasti belum bertanggung jawab ya. Aku aja saudara, kadang kita yang pernah melakukan hal itu ya, waduh sepi, gak ada orang, serabas saja lah lampu merah. Hal itu memadamkan roh. Padahal Roh Kudus kan bilang, ayo taat. Tapi kan kita disuruh taat. Tapi kalau kita membiasakan diri kita tertib, bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab ini saudaraku, meskipun tidak ada orang, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap tertib. Dia nggak nunggu orang kok mau tertib. Dia nggak nunggu orang kok mau bertanggung jawab. Betul nggak? Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita masih sering tidak bertanggung jawab dan hidup kita tidak tertib, tidak disiplin, kita pasti lama-lama Roh Kudus itu padam dalam hidup kita. Tadi kan di awal saya katakan, setiap kita itu ada Roh Kudus. Makanya kenapa kadang banyak orang berkata, loh Pak, kok itu bisa mendengar suara Tuhan? Bapak bisa mendengar suara Tuhan, kok aku gak bisa ya? Simpel. Kita sudah disiplin belum hidup kita? Kita sudah tertib belum? Kita sudah punya tanggung jawab belum sama Tuhan? Karena Tuhan hanya mempercayai orang-orang yang hidupnya tertib, disiplin, bertanggung jawab. Ketika saudara memiliki hal ini, 4 poin ini saudara mau berdoa, Tuhan, gimana dengan usaha? Gimana Tuhan dengan masa depan? Tuhan pasti mau. Anakku jangan. Mari saudara, kita percaya. Ya. Ayo kita belajar, jangan padamkan. Kita mulai belajar. Ya, dalam 4 poin sore hari ini, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan tidak percaya kepada apa yang Tuhan sudah katakan, yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Jangan mengeraskan hati, karena itu akan memadamkan roh. Dan yang terakhir,
Jangan kita tidak hidup tertib lagi, tidak disiplin, atau tidak bertanggung jawab. Pasti kita tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Siapa di sini yang rindu mendengar suara Tuhan? Semuanya rindu? Amen. Saudara sering bergaul dengan Tuhan. Saudara pasti akan mendengarkan suara Tuhan. Betul, saudara. Kalau kita kurang hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita juga akan susah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita harus banyak bersimpan di hadapan Tuhan, saudara. Di mana saja kan kita bisa. Saat kita nyetir mobil, saat kita mungkin sedang nyuci, bisa nggak? Bisa. Mari saudara, ini ada satu pujian lagi. Ini yang tulis istri. Dia dapat terima ini, oke, saya buat musiknya. Biar juga lagu ini memberkati dan menguatkan kita. Saat ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hidupku kepadamu, dengan hati gentar ku datang, menghampiri tatamu. Ajar aku mengasihi-Mu, ajar aku menghormati-Mu. Engkau Allah kekasihku, Allah semesta alam. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, nama yang kekal, Bapa yang mulia. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, nama yang disembah Tuhanku Yesus. Mari saudara semua, saya dapat berdiri sambil merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Kita katakan sama-sama ya, dengan segenap hati kita datang untuk menghampiri tatanya yang kudus, sebab Dialah Tuhan pribadi yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri kerinduan kami. Saat ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hidupku kepadamu, dengan hati gentar ku datang, menghampiri
Indonesia.